Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Dongeng Tengah Malam. Apa kabar dulurku semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, selalu dilimpahkan dan dimurahkan rezekinya, dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingat ya, kesuksesan keberhasilan kita, jangan merasa kita ini adalah orang hebat. Karena keberhasilan dan kesuksesan seseorang itu karena diberikan kemudahan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah itu, supaya kita tidak menjadi orang yang sombong dan congkak. Itu saja, mohon maaf kalau terlalu panjang. Untuk kali ini saya akan membawakan kiriman cerita dari Mas Fajar asal Kuningan, Jawa Barat. Mas Fajar ini ingin menceritakan tentang pengalamannya yang cukup mencekam, bahkan sampai tidak bisa terlupakan sampai saat ini. Kejadian yang dialaminya ini kurang lebih terjadi pada awal tahun 90-an, dimana saat itu Mas Fajar masih kecil dan masih duduk di bangku SD. Tapi sebelum ke cerita, saya ingatkan lagi ya, bagi sedulurku semuanya yang belum subscribe Dongeng Tengah Malam, monggo di subscribe dulu channel juga Dongeng Tengah Malam. Jangan lupa klik like-nya dan juga tulis komentarnya. Dan yang di Spotify jangan lupa follow ya, supaya bisa mengikuti update terbaru dari Pak D. Baik, kita langsung ke ceritanya Mas Fajar. Peristiwa ini terjadi kurang lebih pada awal tahun 90-an. Saat itu Mas Fajar masih kecil sih, masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan Mas Fajar itu masih teringat jelas, dalam ingatannya kejadian itu terjadi di hari Minggu sekitar jam 11 siang. Karena patokannya masih sangat diingat sekali sama Mas Fajar itu, yaitu dulu sehabis nonton film Si Unyil di TVRI yang tayang setiap hari Minggu. Ya benar, Si Unyil ya, dulu trendingnya acara anak-anak buatan Indonesia itu memang Si Unyil. Bahkan waktu saya kecil tahun 80-an berapa ya, itu sudah ada film boneka Si Unyil itu. Sampai tahun 90-an berapa barulah berhenti Si Unyil dengan adanya TV swasta ya. Wah, jadi mengenang masa lalu ini. Lanjut aja ke ceritanya ya. Seperti biasa, kebiasaan bapaknya Mas Fajar kalau di hari libur minggu itu selalu digunakan untuk jam kurve rutin mingguan. Waktu itu bapaknya kebetulan sedang membersihkan rumput-rumput yang sudah mulai tinggi di dekat kolam belakang rumah Mas Fajar ini. Lah pada waktu bersih-bersih rumput itu, secara nggak sengaja bapaknya Mas Fajar itu menebas ular di dalam semak-semak rumput. Ularnya sebenarnya kecil ya, cuma ularnya itu berwarna kuning seperti ular tali istilahnya ya. Karena dilihat ularnya sudah mati sama bapaknya Mas Fajar nih, ular tuh dibuang ke kolam. Namun anehnya, ular itu begitu masuk ke kolam, dilihat lagi, ular itu kembali bergerak dan hidup lagi. Melihat itu, bapaknya ini masih berpikir positif. Dalam hatinya mungkin karena belum mati ularnya, makanya hidup lagi di dalam kolam. Selang beberapa menit kemudian terjadi kejadian aneh lagi,
yang langsung meneror kembali bapaknya Mas Fajar ini. Jadi bapaknya Mas Fajar pas mau mengambil sampah-sampah setelah daun-daun pisang kering, seketika itu pula pas dipegang, jadi daun-daun kering itu pas dipegang itu berubah menjadi ular. Bisa dibayangkan ya, padahal kan daun-daun kering itu memang dikumpulkan kan mau dibuang. Tiba-tiba bisa berubah menjadi ular, itu bagaimana bisa? Karena merasa aneh, bapaknya Mas Ade baru tersadar bahwa ini sungguh di luar nalar pemikiran manusia. Dan begitu sadar, bapaknya Mas Fajar ya langsung berlari sambil membuang sabit dan perlengkapan kurvanya ya menuju ke arah rumah. Dan tentu saja ini kan membuat takut bapaknya Mas Fajar ya. Bapaknya Mas lari sambil berteriak ketakutan sambil bilang, "Ore, ore jurik, ore jurik." Mendengar teriakan bapaknya seperti itu, otomatis semuanya kan kaget. Dan ketika ditanyakan ke bapak apa yang sebenarnya terjadi, tapi bapaknya ini tidak menjawab tapi langsung masuk ke dalam rumah. Kan semua kebetulan semua kan ada di dalam rumah. Masuk ke dalam rumah langsung mengunci pintu rumahnya dari dalam. Oh iya, ore jurik itu kalau nggak salah maksudnya itu awas ada ular setan gitu loh. Ada setan, ada ular, saking anunya ya. Saking ketakutannya mungkin ya makanya berteriak seperti itu bapaknya Mas Fajar ini. Begitu di dalam rumah setelah mengunci semua rumahnya, bapak ini langsung mengajak seluruh keluarganya ya, yaitu Mas Fajar sendiri, kakaknya, ibunya, diajak bapaknya untuk melihat keluar jendela, lewat jendela ya, untuk melihat kolam yang ada di belakang rumah. Karena kebetulan memang jendelanya itu arahnya ke arah kolam di belakang rumah. Begitu melihat ke arah kolam yang ada di belakang rumah, betapa kagetnya seluruh keluarganya Mas Fajar ini. Karena di situ mereka melihat secara langsung kejadian yang sangat aneh, dan bagi Mas Fajar dan keluarga itu adalah hal yang sangat mencekam. Di mana isi kolam itu dipenuhi oleh ribuan ular yang entah dari mana datangnya nggak ada yang tahu. Dan itu sungguh benar-benar di luar nalar pikiran manusia. Karena bagaimana mungkin dalam hitungan detik ya ular-ular itu langsung berkumpul di dalam kolam tersebut. Dan di situ ularnya itu bergeliat, mondar-mandir, dan juga terdengar gemuruh riak ular di dalam kolam yang seolah-olah ular itu ingin menyerbu rumahnya keluarganya Mas Fajar ini. Menyaksikan itu tentunya semuanya kan dipenuhi dengan rasa takut dan juga terheran-heran apa ini yang sebenarnya terjadi. Tapi belum habis ya keheranan dan ketakutan yang dialami keluarganya Mas Fajar. Tetapi kurang lebih dalam waktu 5 menit, tiba-tiba ular-ular itu pun berangsur berkurang dan menghilang dengan sendirinya. Aneh, sungguh aneh, kemana perginya ular-ular tersebut. Jumlahnya nggak sedikit loh, sekitar ribuan loh, saking banyaknya ular yang masuk ke dalam kolam itu. Dan setelah kepergian ular-ular tersebut, nggak tahu kenapa, katanya Mas Fajar, situasinya itu terasa sangat sunyi. Sedangkan keluarganya Mas Fajar yang masih belum habis ya rasa keheranan dan ketakutannya itu hanya bisa saling menatap. Heran gitu loh. Kok bisa rasanya seperti mimpi, tapi benar-benar nyata dialami, bukan satu orang loh ya.
satu keluarganya Mas Pajar mengetahui atau mengalami kejadian tersebut. Dan tentunya itu menjadi beban pikiran orang tuanya Mas Pajar ya, sampai malam hari terus dipikirkan. Sampai keesokan harinya bapaknya ini mencoba menanyakan hal aneh yang kemarin terjadi di rumahnya itu kepada orang yang lebih mengerti lah dalam itu. Dan setelah menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada orang tersebut, bapaknya Mas Pajar ini dibilang kalau ular yang menelor keluarganya Mas Pajar ini itu adalah prajurit ular siluman yang sedang melintas, dan secara tidak sengaja bapaknya Mas Pajar ini mengenai dan mengusir ular siluman itu dengan sabitnya waktu itu. Tapi bapaknya kan sebenarnya memang benar-benar nggak sengaja, nggak tahu kalau bisa mengenai ular prajurit ular siluman tersebut. Ya akhirnya keluarga Mas Pajar pun akhirnya hanya bisa berdoa bersama-sama supaya keluarganya itu mendapat perlindungan dan juga nggak sampai berakibat panjang dari kejadian-kejadian yang dialaminya. Dan memang setelah banyak berdoa ya mohon perlindungan ya, alhamdulillah setelah itu memang sudah tidak ada lagi kejadian-kejadian atau teror ya dari ular-ular siluman tersebut. Namun setelah kejadian itu ada hal yang aneh yang dialami sama keluarganya Mas Pajar itu. Jadi kejadian anehnya gini, setiap keluarganya Mas Pajar ini akan mengalami musibah besar atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, itu selalu ada atau diberikan isyarat atau tanda-tanda lah dari seekor ular. Jadi kalau akan mengalami musibah atau kejadian yang tidak diinginkan, salah satu keluarganya Mas Pajar ini seolah-olah diberikan isyarat atau tanda-tanda, yaitu akan melihat ada seekor ular dengan bentuk yang aneh atau nggak wajar lah istilahnya ya, itu melintas di halaman rumahnya Mas Pajar itu. Dan itu terjadi bukan hanya sekali. Makanya kenapa sampai Mas Pajar dan keluarganya sampai hafal kalau sampai melihat ada ular yang bentuknya aneh melintas di depan rumah, mereka jadi harus hati-hati gitu. Karena ada kemungkinan terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Dan penampakan ular yang bentuknya aneh sepertinya hanya diketahui sama keluarganya Mas Pajar saja. Nggak tahu tetangga-tetangga sepertinya sih nggak pernah tahu ya, karena kok nggak pernah membicarakan. Soalnya kalau mungkin tetangga-tetangga tahu, mestinya tuh mereka sudah membicarakan kalau melihat ada ular aneh. Itu kejadiannya dulu ya tahun 90-an, tapi untuk sampai sekarang ini nggak ada penjelasan dari Mas Pajar ya, sekarang apa masih ada tanda-tanda itu apa enggak. Itu tadi cerita dari Mas Pajar mengenai ular siluman ya, sosok ular yang ada di rumahnya. Terima kasih Mas Pajar atas kiriman ceritanya, cukup menarik juga sih. Ini tidak dihantui ya, kebanyakan cerita-cerita itu kan diperlihatkan penampakan baik bentuk wujud maupun bentuk suara. Tapi Mas Pajar ini ceritanya lain daripada yang lain. Rumahnya beliau pada masa kecil didatangi ribuan ular. Hanya karena mungkin ya, kalau memang benar karena itu ya, hanya karena bapaknya Mas Pajar waktu nebas rumput-rumput itu mengenai seekor ular. Sekali lagi terima kasih atas kiriman ceritanya Mas Pajar. Ditunggu cerita-cerita berikutnya. Insya Allah kayaknya masih ada sih Mas Pajar ini cerita.
Ditunggu Mas Pajar cerita berikutnya. Dan bagi sedulur dongeng tengah malam kalau ingin berbagi cerita, monggo ya via email. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Monggo kirim di email tersebut, nanti kita bacakan di acara dongeng tengah malam. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada sedulurku semua yang selalu aktif setia mendengarkan cerita dari Pak Dialwan mulai awal sampai selesai ya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan sebelum saya akhiri seperti biasa, jangan lupa ya yang belum subscribe mau subscribe dulu, yang di Spotify di follow dulu. Sekali lagi terima kasih buat semuanya. Saya Pak Dialvan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.